Adi dari Awi Bandung Channel. Weekend ini saya coba untuk ke lokasi touring yang lain, yaitu Kampung Ciherang di Sumedang. Yuk sama-sama kita ikutin perjalanan saya kali ini. Provinsi lintas Cibiru Cinunuk. Gue tinggal di Bandung Timur. Pastinya ya siang ini lalin juga lumayan. Masuk jalur Bandung Timur. Biasanya sih padatnya parah banget, tapi siang ini udah nggak terlalu kayaknya. Atau mungkin banyak yang berangkat pagi-pagi kali ya weekendnya. Ya, antar anak dan sebagainya. Ini kegiatannya di dekat komplek. Pintu masuknya komplek perumahan Permata Biru. Situasi lalu lintasnya ya angkut jalan provinsi sih, ramai aja. Gue nggak tahu pada kemana ke mereka sebenarnya. Sama aja kayak gue mungkinnya nyari-nyari hiburan, nyari-nyari ya ketenangan di suasana lain. Itu jalurnya merupakan jalur untuk ke daerah selatan. Sekarang kita mulai memasuki wilayah Jatinangor. Ini merupakan kawasan pendidikan di Kabupaten Sumedang. Nah, ini kampus IPDN. Nah, ini merupakan jalan utamanya. Nanti di depan juga ada kampus IKOPIN. Ya, kampus IKOPINnya. Nanti kita di depan belok ke kiri, itu juga ada kawasan kampus Institut Teknologi Bandung yang merupakan kampus barunya, kayaknya terluas di sini dibandingkan yang di Taman Sari. Nah, ini dia kampus ITB yang baru di kawasan Jatinangor. Masuknya wilayah Kabupaten Sumedang ya, bukan Bandung lagi. Sengaja mungkin pemerintah menyiapkan daerah sini untuk menjadi daerah kawasan pendidikan karena memang luas sekali daerahnya di sini dan banyak fasilitas penunjang bagi mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di daerah Jatinangor ini. Nah, untuk di depannya ini merupakan kalau dikit. Nah, ini merupakan kampus Universitas Pajajaran atau Unpad. Ciri khasnya di Pati Ukur jadi Pangkalan Damri, depannya di sini juga sama jadi Pangkalan Damri. Entah suatu kebetulan atau gimana, nggak tahu juga deh.
Ini juga kalau Minggu juga suka pakai untuk olahraga oleh warga, tapi bukan di tempatnya sini. Tadi pas belokan yang Krodit barusan untuk kiri itu ada arah Kiara Payung namanya. Nah, kita masuk ke jalur sebelah kanan lalu ambil kiri, kita ambil jalan utama menuju kawasan Tanjung Sari ya. Biasanya juga ya padatnya lumayan juga di sini karena jalannya berkelok, udah gitu juga nanjak, udah gitu juga banyak truk. Ya gitu deh. Mudah-mudahan aja hari ini nggak terlalu krodit lalu lintasnya. Ini juga di kanan kirinya banyak banget kos-kosan mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di kawasan Jatinangor sini. Nggak tahu deh untuk harganya juga variatif dan belakangan ini juga mulai banyak apartemen bertebaran di daerah Jatinangor sini. Otomatis wisata kulinernya juga sendiri juga bertambah karena banyak para warga di sini yang usaha jadi pedagang makanan sampai kelontong, juga jasa transportasi angkutan seperti ojek misalnya. Entah kalau untuk apa namanya ojek online banyak juga atau enggaknya saya juga kurang hafal, tapi sepertinya ada lah karena memang ini juga kawasan yang lumayan ramai gitu kan. Nah dari sini ini mulai menanjak ke belok daerahnya kalau nggak salah ini namanya daerah Cibesi, masuk wilayah Jatinangor juga sih. Nah, ini dari sini depan ini juga ada ke kiri itu ada apartemen juga di sana. Entah sudah penuh atau belum nggak tahu juga, tapi yang pasti menjadi daerah investasi yang menarik juga punya apartemen di daerah sini dan dikoskan kepada mahasiswa-mahasiswi di sini. Nah, ini perumahan juga nampaknya juga udah mulai banyak di sini. Seputaran Jatinangor sini memang kawasannya juga menjanjikan ya. Aduh, di depan ada teman-teman yang habis rel kayaknya nih. Perbekalannya dibawa gitu, tepatnya sih ya Cirebon Kabupaten. Atau mungkin teman-teman di sini juga nih. Aduh, nah ini merupakan jalur kesabaran karena berkelok-kelok, nanjak dan banyak truk juga bus yang melintasi kawasan sini nih. Bukan cuma satu dua tuh kan, kita lihat kelokannya sudah mulai terlihat dari sini nanti belok kiri ke kanan lagi, ke kanan lagi, ke kanan lagi, ke kanan lagi. Terus seperti ini. Karena memang kawasan sini, nah ini kan truknya juga udah mulai banyak juga. Ini yang bikin menghambat, tapi ya gimana? Karena memang ini jalur perekonomiannya warga juga sih ya. Jalur utama menuju Cirebon juga lewat sini, Pantura juga lewat sini. Semoga aja tol Cisumdawu juga segera terwujud di akhir tahun mungkin ya. Itu juga akan mempersingkat waktu dan mengurangi volume kendaraan. Walaupun dari sisi yang lain kadang pikiran juga sih, mungkin pedagang-pedagang pinggir jalan yang biasa yang mendapatkan apa konsumen dari para supir juga berkurang nantinya. Gitu. Tapi ya itu salah satu faktor pilihan sih ya yang namanya hidup. Nah, kita bisa ngegas lagi sedikit di sini nih. Nah, selain truk juga ada elf juga. Tujuannya Cirebon, tujuannya mana lagi ya? Macam-macam lah. Kuningan, Cikijing juga mungkin sepertinya lewat jalur sini. Jadi ingat kalau jalur sini tuh pulang ke kota Kuningan, kampung halaman. Nah, ini padatannya juga karena jalannya berkelok ke kiri. Kita lihat sama-sama, aduh banyak juga motor-motor yang menuju arah ke Jatinangor. Yakin kita menuju arah ke Tanjung Sari. Angkot juga ada untuk ke arah Tanjung Sarinya. Nah, ini angkotnya. Udah mulai gaya juga angkot di sini. Mulai gaul. Kita ke depan sekarang
ada truk molen juga, banyak banget, rame banget jalur sini memang. Iya, resiko jalur provinsi. Nah, ini ke kiri ini jalannya agak rusak nih, agak rusak. Sebelah kanan ada restoran, hati-hati aja kalau lewat sini nih. Kita lagi masuk ke kanan soalnya. Nah, hati-hati. Kalau ngambil jalur kanan, sabar dulu deh. Saran saya sih, karena memang ini juga hampir setengah lingkaran, hampir ya. Nah, ini jalur-jalur apa namanya provinsinya di kawasan Bandung Timur menuju ke Pantai Utara ya seperti ini. Kadang juga seringnya menguji kadar kesabaran kita sebagai pengguna jalan. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga keselamatan dengan tertib berlalu lintas. Kosong baru boleh ambil ke kanan. Kalau penuh jangan paksakan. Nah, ini kosong saya ambil ke kanan. Ayo terus kita maju. Nah, ini apa namanya variatif jalannya lumayan ya. Situasi lalu lintasnya juga tidak selalu kosong, tidak selalu ramai juga, dan dulunya tidak bisa dibuka sih sebenarnya. Di depan sana juga ada belokan itu hampir setengah lingkaran yang memang kita harus ekstra hati-hati. Nah, setelah ini ke kiri, kanan lurus, baru ada belokan setengah lingkaran. Itu yang luar biasa, butuh kewaspadaan tingkat tinggi karena jalannya juga nggak mulus daerah sini nih. Jalannya juga nggak mulus. Aduh, untung ya kita pakai motor. Coba kalau pakai mobil ngantri juga begitu. Kebayang lamanya. Aduh, ampun deh. Inilah kalau teman-teman juga mau main ke daerah sini dari kota Bandung ya lintasnya ya seperti ini kondisinya. Kepadatannya karena faktor ada jalan menanjak setengah lingkaran. Waduh, ini mobil Damri, aduh, ke kampung halaman tuh Damri jurusan Bandung Kuningan. Satu-satunya Damri yang berwarna merah. Nah, ke depan ini kita coba lihat. Ada belokan menanjak setengah lingkaran ini. Oh, yang lain Damrinya warnanya biru kan. Yang tadi ke Kuningan warnanya merah. Banyak warga-warga Kuningan yang ke kota Bandung juga. Nah, ini tanjakannya perlu ekstra waspada karena jalannya juga tidak mulus. Tidak mulus dan memang kenyataannya tidak mulus. Kita harus ekstra hati-hati. Nyalipnya juga, nah kalau memang harus menepi lagi nih ya menepi lagi. Kalau bisa masuk ya masuk terus. Juga harus hati-hati lagi karena nggak kelihatan di depannya. Nah, ini kepadatan salah satu faktornya biasanya sih karena pasar Tanjung Sari ya. Pasar Tanjung Sarinya itu yang menjadi penyebab kemacetan. Tapi mungkin mudah-mudahan jam segini sih udah bubaran pasarnya ya. Tapi kepadatannya masih ada aja nih. Bagi yang mau isi bensin juga di depan ada sih SPBU-nya sebelah kiri jalan. Lumayan gede juga, bisa rest di situ, bisa istirahat, bisa sholat juga kalau yang mau sholat. Nah, ini SPBU-nya. Sebenarnya sih jaraknya dari SPBU ini ke pasar juga nggak terlalu jauh, tapi panjangnya kemacetan dan kepadatan ini lumayan juga ya. Salah satu keuntungannya pakai motor adalah menghemat waktu memang. Tapi di sisi lain ya siap-siap aja nih panasan. Aduh tuh pakai motor juga nggak pakai helm. Jangan dibiasakan menggunakan kendaraan roda 2 itu dengan alasan karena jarak yang dekat tidak menggunakan alat keselamatan diri. Saran saya sih tetap gunakan, jangan melihat dari jaraknya. Selama menggunakan kendaraan, alat keselamatan itu harus diutamakan. Nah, ini kan apa namanya bagian dari waspada diri kita juga tuh ngeliatin
pakai helm lagi dia. Banyak juga ternyata orang-orang sini yang tidak memikirkan keselamatan dirinya. Padahal nggak jauh dari sini ada kantor polisi loh di depan ini. Ada belokan sedikit ini di sini sebelah kirinya itu kantor polisi. Tapi keselamatan diri ya jangan melihat ada tidaknya petugas ya tuh Polsek Jatinangornya, Tanjung Sari maksudnya. Kita laluin. Pasarnya juga udah kita lewatin barusan sih. Lalu juga udah mulai lancar lagi. Kalau untuk daerah sininya sih di depan itu juga ada alun-alun Tanjung Sari depan sini. Hati-hati nih, ini belokan ke kanan ini juga di kanan itu katanya sih banyak perumahan. Tapi gua nggak tahu juga deh bener enggaknya banyak perumahan di sana. Ada perumahan sih beda dengan perkampungan. Kalau perumahan itu ya lebih tertata ya. Nah ini memasuki wilayah alun-alun Tanjung Sari. Alun-alunnya ada di sebelah kanan. Alun-alun Tanjung Sarinya sebelah kanan, Masjid Agungnya ada di sebelah kiri jalan. Lokasi yang kita mau tuju juga nggak jauh dari sini, itu nanti di depan kita belok kiri ya, berdasarkan Google Map yang istri pegang karena gue juga baru nih ke kawasan sini nih, ke Kampung Ciherang ini. Katanya sih tempatnya enak karena berada di pedesaan dan juga lokasinya instagramable banget. Tapi kayaknya gue nggak akan ngulas tempatnya sampai ke dalam-dalamnya deh. Cukup dinikmatin aja di dalamnya. Capek juga nggak bisa nikmatin apa namanya wisatanya. Nanti di depan ini kita belok ke kiri ya. Ambil kiri dulu. Ada dari sini juga berdasarkan Google Map nggak jauh sih. Nah, dari sini nggak jauh lokasinya. Udah mulai kita lambatin kendaraan nanti. Nah itu ada yang keluar, kita belok ke kiri. Gue sih sering yang lewatin daerah sini sih, tapi ya belum pernah masuk ke jalan ini nih. Informasinya sih ada Simpangan juga, Simpangan Tol Cisumdawu, proyek Tol Cisumdawu tepatnya. Nah Cisumdawu itu sendiri ya belum jadi. Nah kita ke kiri ya berdasarkan Google Map yang istri gua pegang juga nih. Mudah-mudahan nggak nyasar. Karena kadang Google Map itu bawaannya lewat jalan kecil juga dia babat. Entah kenapa. Nah, ini jalanan juga ngebul juga daerah sini mungkin karena efek dari proyek Tol Cisumdawu itu sih. Nah, daerah sini ini. Tapi gue yakin kayaknya nggak semuanya rusak berdasarkan informasi teman yang daerah ini sebenarnya awalnya mulus jalannya. Tapi ya kita lihat deh mana kondisinya. Yang pasti sekarang masih rusak dan ngebul akibat mungkin selain beberapa hari ini belum turun hujan juga ya. Nah, mungkin ada proyek Tol Cisumdawu itu sendiri gitu. Coba gua sambil nyalip dulu nih satu mobil di depan itu tadi. Kita lihat kondisi terkini di jalan paling depan gimana. Aduh, ternyata bus juga masuk ke sini. Gua nggak tahu deh ini dia habis dari Kampung Ciherang juga atau memang ada tujuan lain sehingga lewat sini. Gue juga kurang tahu deh. Yang pasti di depan ini infonya sih ada pengalihan jalan lama dipindahin ke jalan baru. Oh iya betul nih. Nah ini bentuknya jembatan yang masih baru soalnya gue lihat. Gitu mudah-mudahan di depan mulus lagi. Nah ini pemandangan Tol Cisumdawunya kanan kiri. Karena kita berada di atasnya. Kayaknya bakal bagus nih jalan tol.
Karena membelah bukit, dan informasinya kan yang di pertama juga di konten gua juga ada tuh. Ada terowongan Cisumdawunya yang panjang banget. Nah, ini jalanannya masih rusak, mudah-mudahan di depan enggak. Gue seneng banget daerah-daerah begini nih, ada sawahnya, ada bukitnya. Nah, ini jalannya sudah mulai bagus lagi. Daerah-daerah yang begini ini yang bikin gue betah menyusurinya, karena ya memang suasananya masih alami lah segini mah. Kalau tanpa proyek tol Cisumdawu itu masih suasana pedesaan banget. Nah, ini jalannya udah mulus lagi, terus menanjak ya. Ini memang perbukitan gitu, perkebunan segala macam juga masih ada, banyak banget di sini. Sawah-sawahnya masih membentang, tapi ya karena kondisinya perbukitan ya daerah sering dia sistemnya, alias berumpak-umpak. Semangat gue kalau daerah-daerah begini tuh, liatin istri gue juga seneng banget lihat yang begini. Nah, jalan mulus, sawah, bukit masih jadi pemandangan. Nah, dengan teman-teman juga kayaknya cocok banget diajak touring ke sini, nggak terlalu jauh tempatnya juga dari kota Bandung. Coba deh sekali-sekali. Nanti pasti bakal tahu asiknya touring ke daerah sini. Terus menanjak jalannya ternyata. Ikutin apa yang Google Map kasih tahu. Gue nggak tahu deh. Mudah-mudahan dia nunjukin juga jalan yang paling dekat jaraknya. Neng, abang di Payu neng. Ah, lihat langit. Aduh, udah mulai mendung-mendung gimana gitu. Mudah-mudahan sih nggak turun hujan ya. Mudah-mudahan nggak turun hujan. Gue berharap banget nih ya. Short touring gue selamat sampai rumah kembali dan tidak hujan gitu. Karena awan juga udah mulai agak berwarna hitam nih. Enak kan daerahnya, lihat deh belok-beloknya. Ada nggak nih yang nonton channel saya orang sini nih? Mudah-mudahan sih ada tuh, liatin tuh daerahnya ya. Ada perkampungan sebelah kiri itu, padahal ya jurang gitu deh. Mungkin dari sebelah sana masuknya dia perkampungan itu. Pertaniannya juga masih banyak yang terawat banget pertaniannya. Daerahnya juga ya lumayan bersih deh daerah sini itu. Tuh lihat ya kan, tunjuk arahnya udah ada. Kampung Ciherang tadi 7,8 kilometer. Mudah-mudahan ada jalan motongnya. Lumayan juga ternyata tuh. Sebelah kanan gue tuh sawah teras sering ya, dia bertingkat-tingkat gitu. Sebelah kanan gue seneng banget deh melihatnya. Aduh, seperti di daerah mana, daerah Bali, bisa kejauhan ya. Ya pokoknya ciri khas daerah perbukitan di Indonesia ya begitu itu. Seneng banget gue liatinnya tuh, hijau membentang di mana-mana. Aduh, nih masker bikin sesak napas juga, angin kenceng dari depan. Memang daerahnya bagus, asli bagus. Khas daerah Jawa Barat nih. Nah, ini gerbang desanya tuh. Dan dari sini nggak terlalu jauh jaraknya ya. Kalau lihat dari Google Maps sih udah nggak jauh lagi nih tempatnya nih. Tapi asli pemandangannya bagus banget tuh, liatin. Ya sawahnya,
ya perbukitannya, betah pokoknya daerah sini deh. Jalannya juga relatif bagus kalau gue lihat lihat deh sama-sama. Daerahnya juga bisa dipakai, oh benar sesuai perkiraan untuk goes tuh. Goes juga ke daerah sini kayaknya enak banget, liatin deh. Ada juga beberapa yang goes ke daerah sini, ini juga lagi. Karena emang daerahnya lumayan enak, kontur jalannya juga lumayan mulus segini ya. Aduh, ini licin juga. Hati-hati buat teman-teman yang lewati daerah sini, emang sedikit berpasir. Ini juga ada Ciherang, cuma oh bukan ini tujuan kita. Ini juga masih jadi tempat tujuan objek wisata juga, sama-sama Ciherang namanya. Cuma bukan itu tujuan kita. Tujuan kita masih di depan lagi. Ya, mudah-mudahan tempatnya memang bagus dan nggak terlalu jauh. Untuk harga tiketnya sendiri sih reguler itu ya 40.000. Itu ada perbaikan jalan di kanan. Sepertinya tuh ada longsoran. Nah, ini mulai daerah perkampungan lagi. Memang daerahnya ya gini, kontur jalannya dan situasi lingkungannya campur aduk antara persawahan, perkampungan, juga ada perbukitan. Hati-hati sebelah kiri tadi. Atau kalau ada kendaraan dari sebelah kiri yang keluar dari gang, karena langsung menyatu dengan jalan utama. Aduh. Dari sini juga dilihat katanya sih di Google Map gak terlalu jauh. Tapi nggak tahu nih Google Map-nya nunjukinnya jalan motong jalan apa gimana, nggak tahu juga deh. Nah, kalau dari pelang tadi ditunjuk pinggir jalan itu 7,8 kilo. Masih lumayan jauh. Tapi kalau lihat dari Google Map nggak sampai segitu sih sebenarnya. Nggak tahu juga deh. Google Map nunjukinnya jalan motong jalan apa bagaimana, nggak tahu juga. Dan perbatasan antar desanya. Enak banget. Bolak-belok daerah sini tuh mantap. Ini juga ada kebun bambu. Bambu. Masih gas terus. Aduh, udah pembalap desa yang udah hafal jalan. Oh, betul. Ternyata kalau pakai Google Map dia beloknya ke kiri tadi tuh. Berarti dia motong jalan kayaknya deh, karena nggak sampai 7,8 kalau di Google Map kata istri itu. Balik arah dulu. Mau nggak mau nih untuk penasaran juga sih di Google Map tunjukin arah kemana nih, mudah-mudahan aja nggak nyasar. Oh, arah lapangan bola desa kayaknya nih. Masih ada mobil gue belok kanan. Ini juga motor juga sama tujuannya kayaknya deh. Nah, ini lebih nanjak lagi. Terus nanjak. Melewati gunung, lembah dan bukit, sawah hijau menguning di samudra. Aduh, jadi ingat film kartun nyanyiannya nih.
Ini mereka kayaknya udah biasa lewat sini, dan penduduk sini kayaknya. Sementara gue masih ribet dengan urusan Google Map dan istri. Ini lebih asri lagi pemandangannya tuh. Perkebunan yang ada di bukit ini. Kayaknya emang dia motong jalur deh dari yang seharusnya. So, kalau jalan bawah tadi emang dia ngikutin bukit sini, lingkarnya lebih jauh. Ini juga jalan beton kayaknya. Mulu sih, tapi ya kalau kata orang Sunda ampul-ampulan. Ampul-ampulan itu ya tuh lambung-lambung gitu. Ini sebelah kanannya lapangan bola tadi nih. Dipakai warga untuk belajar motor di situ tadi. Masih terus mengikuti dan menyusuri tunjuk Google Map, walaupun hati berdebar-debar tapi pemandangannya bagus juga, jadi ya setengah-setengah antara berdebar-debar dengan harapan semoga nggak nyasar nih. Kayaknya motong jalur dia emang masuk ke perkampungan. Lihat kanan kiri begini daerah perkampungan sih, tapi ya Google-nya nunjukin ke sini. Coba ikutin aja dulu deh. Ini mana nih? Oh, masih terus ya. Oke, takutnya ikutin rumah orang lagi. Masih ikutin terus jalur ini ke kanan. Oke, ke kanan. Kita masih terusin perjalanan short touring berdua ini. Minggu kemarin sama anak-anak, sekarang kita berdua aja, tapi kayaknya ragu juga ini. Ini kemana lagi nih? Kayaknya jalannya kesini tuh makin sepi aja. Ya, ternyata menurut Google Map jalannya bener ke sini. Tapi gue merasa aneh gitu mas jalannya. Kok bisa ada di sini? Ini bener ya? Di sini Kampung Ciherang tempat wisata. kayaknya error nih GPS-nya ya. Soalnya jangan-jangan tempat wisatanya bukan Kampung Ciherangnya, tapi memang benar-benar kampung kan. Ini berapa kilo lagi jaraknya? 1,8. Kita cobain. Jangan Kampung Ciherangnya yang ditunjukin Google Map adalah perkampungannya. Ini kita nggak tahu juga. Nggak tahu juga kalau dia motorin anak. Tanya dulu. Coba. Bukan buka Kampung Ciherang. Nuhun. Bukannya da abdi sana seorang dia, tapi dia kan menang ke jalan agam sekedap deui anu ka ditu nu katonggo. Oh, Ya, ateras we. Mohon da seueur jalan teh namanya abdi teu dikenal. Oh, ya. nuhun. Nuhun Ibu. Ya. Oh. Jangan-jangan emang bener kita di arahnya potong jalan itu Bang. Jadi dia tembus ke jalan yang tadi lagi nih. Iya kan? Iya. Benar-benar. Aku nggak tahu, mungkin dia nggak terlalu jauh. Pasti ya. Iklan kan. Kanan. Kampung Ciherang 1 kilometer, kita coba aja deh.
kilo itu nggak terlalu jauh lah. Yang pasti was-was juga. Kadang-kadang ini buat Google ngarahin jalan teh suka seenak-enak ya. Yang penting dia ngeliatnya nyambung-nyambung kali ya. Ini masuk kampung barusan, perkampungan. Yang sebelah kiri gue itu ada sapi. Luar biasa. Tapi ya insya Allah kalau ini mah gue nggak nyasar lagi. Berdasarkan pelang yang ada di situ, si tulisannya Kampung Ciherang 1 km. Coba aja terus ngikutin jalan ini bersama bapak-bapak yang ada di depan. Nah ini ternyata gerbang desanya. Kita bayar tiket dulu, gue nggak tahu tiketnya berapa deh. Kapan aja? 2.000. Cash kredit? Bisa kudu kredit. Yuk benten ya. Yuk. Pemuda-pemuda sini nih. Jadi selamat ya pada masuk ke YouTube saya tuh, lihat. Nanti nonton di Awi Bandung channel ya. Nuhun. Ya promosi dikit. Aku masuk ke Kampung Ciherang. Kampung banget banget personanya. Pemuda desa. Ya baguslah daripada mereka cuma sekedar diri di pertigaan, berempatan. Sepertinya itu pemuda-pemuda karang tarunanya. Nah ini desa Ciherang. Sekecil jamu Sumedang, Jawa Barat. Masih ngumpul. Nah ini kita masuk ke wisata juga sih. Di belakang pegunungan itu bagus banget sih. Masih banyak hutan. Dia cenderungnya mah alami, lumayan alami. Banyak saja ini. Kalau gue lihat lang sih tadi 7,8 kilo. Tapi kalau tadi gue diarahin sama Google sih memang mempersingkat waktu yang gue rasa sih. Tapi setidaknya kalau bawa kendaraan roda 4 coba di settingnya untuk mobil, jangan untuk motor. Tapi tadi pun juga settingnya untuk mobil, tetap aja arah sini berat. Ini enggak. Ini ada penginapan juga di sini. Tapi nggak mau sebutin lah, nggak ada yang ini kampung sekarang tuh ya seperti ini. Bagus banget kan posisinya ya. Ini kita lanjutin lagi nanti, biar gue dulu moto istri gue dulu di situ. Oke. Nah, ini kalau ke bawah anak sih bagus banget ini nih, liatin. Luar biasa. Ini video dari wae. Banyak juga yang goes di sini. Gue nikmatin dulu alam sini, nanti kita lanjut lagi, kita explore wilayah sini seperti apa. Tapi yang pasti ini luar biasa, liatin. Ini konturnya kontur perbukitan, ada juga di sana perkampungan. Ini kita bisa lihat. Itu yang goes juga, alhamdulillah, mereka juga lumayan capek tuh guys. Ini kalau anak gue main di sini kayaknya juga tuh liatin, kalau buat anak-anak boleh kasih main di selokan begini, airnya bersih banget. Kayaknya nggak ada limbah industri rumah tangga juga sih. Daerahnya lumayan mantap, luar biasa. Nanti kita kembali lagi ya. Gue rehat dulu di sini, selfie.